Sebenarnya aku tuh suka original, terus aku bikin sambal sendiri, aku colek ya. Ini walaupun kelihatannya merah tapi nggak pedes. Ini kayak yang cuman bubuk cabai tok gitu. Yuk, kenapa kok nggak pernah bahas Paijo? Aku lagi satru ya. Aku ya rodok kaget ya. Di traktir Farida kan malam-malam ya. Nggak ada yang tahu kayak gitu loh. Aku mau tak cokot itu wawang ya. Segini gedenya. Nah ini Farida Nurhan yang membelikan ayam. Terima kasih lah. Seperti ini. Jam 6 kurang 10 menit. Matahari keluar. Selada, ada rebung 3 biji. Itu kacang kedelai, beligo. Nah, matahari keluar. Nah, hari ini cuacanya itu rodok setengah bingung ya. Tadi dari pagi sampai siang itu udian nih berarti. Sekarang hampir jam 6 kurang 10 matahari terbit. Bersinar terang banget. Nah, halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Ciayu, semangat. Ini mau dimasukin ke kuah kari. Ini namanya kacang kedelai tapi yang gede-gede, kacang edamame. Ben luwih gampang ya, jadi dipindah aja. Ini walaupun garamnya tak buang banyak itu nggak asin ya, karena memang kadar garamnya itu nggak asin, itu bukan. Garam itu macam-macam ya, ini tipe garam yang memang kurang asin. Nggak ada yang pernah komplain keasinan, nggak ada, alhamdulillah. Mau motongin ini dikupasin kayak gini ya. Ini nggak boleh lama-lama ya, ojo sampai lali apalagi dilupakan ya. Harus segera diangkat. Soalnya mereka suka yang crunchy-crunchy. Nah, digunting ya. Jadi ini seperti ini. Sayur hijau selada. Nah, sama saja. Ini enak ya. Jadi kerja itu harus pakai otak, jangan cuma pakai otot. Nah, ini tak masukin. Di sini tuh apapun direbus dulu ya, baru dimasak. Ini tuh adalah kacang kedelai. Jadi hari ini adalah kari kacang kedelai. Ini ala-ala Japanese style ya. Ala-alanya wong Jepang. Ini yang request itu Cece. Sedari tadi itu wis telepon nyonya. Jadi mbokku hari ini spesial ke pasar itu karena request Cece minta daging yang memang bener-bener 100% daging. Karena Meme itu sukanya yang bener-bener daging, nggak ada lemaknya. Terus harus dikasih kacang kedelai. Masaknya dagingnya harus gede-gede, nggak boleh kecil-kecil. Semuanya ini atas request Cece.
Kayak setiap hari itu kita diperingatin ya sama Cece, nggak boleh masak banyak-banyak, masak secukupnya aja. Kayak masak kari ini nanti harus segini, 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 tidak boleh banyak-banyak. Jadi nyonyaku itu nurut banget ya. Masukin seperti ini. Nah, langsung aku matiin ya. Mereka suka crunchy, apalagi nanti direndam di air yang panas ini, kuah panas pasti empuk. Jadi wis kayak gini aja. Ini tuh anak-anak itu pasti suka banget ya. Anak-anak itu siapa? Anak-anaknya itu Meme sama Titi. Titi itu anaknya Kanjeng Nyonya yang laki-laki. Pak Pendeta punya anak satu laki-laki. Cece, anaknya mbokku yang nomor 2 punya anak satu Meme kayak gitu. Jadi mbokku punya 2 anak. Masing-masing anak punya 1 anak. Seperti itu. Aku nggak mau tak suntek ya, karena apa? Karena kena baju. Ini kalau kena baju itu kuning-kuning susah banget dicuci ya. Harus pakai sutil lah ya, lebih gampang. Agak lama tapi ya oke. Nah, kayak gini bentuk-bentukannya. Seperti ini. Jadi ini seperti ini ya. Kari ayam. Nah, dadiane kayak gini. Seperti ini. Tambahin garam. Hộp bay hộp béo lắm,要不要喝汤烧的，仔仔？冬瓜是热量很低，它是水分而已。有没有不要？等一下包不是吃饭。Nyonya gue makan duluan. Mam Telo katanya lapar. Jadi masaknya tuh gimana ya? Santai, ya gampang ya. Karena ya nggak buru-buru makannya. Ceceku ngambil nasi itu sekitaran jam, nggak mesti ya. Kadang setengah 7, kadang setengah 8. Kalau dulu ada kakek itu jam 6 wis maem. Itu agak buru-buru. Dulu kan anak laki-lakinya setiap hari pulang ya. Sekarang anak laki-lakinya sekolah. Sekolah pendeta. Menyibukkan diri lah. Nah, itu suara apa itu yuk? Nah, itu suara mobil sampah setengah 7. Kalau aku buangnya itu mobil sampah jam 8.15. Aku harus pakai minyak ayam ya, karena rebung kalau ditambah minyak ayam itu wangi banget kata Nyonya. Nah, tadi itu ya, Ceceku telepon kalau mertuane Cece yang pinjem HP-ku menantune mbokku yang laki-laki itu, bapaknya terkena kasus tomo positif. Terus adiknya yang nganterin, yang pinjem HP ke aku, adiknya juga positif tomo. Jadi tomo itu nyata, benar-benar ada ya, bukan hanya kisah fiktif. Kita tambahin telur. Nah, kita pakai cabai gede ya, jadi nggak usah takut pedes. Sedot asap harus nyala, nanti huru hara.
Kecap asin seke ya. Anak nyonya aku pulang ya, seperti ini. Nah, ini hari ini gampang banget masaknya wes kok ngene ya. Anak wis pulang mau ngambil nasi seperti itu. Itu puire aja. Waimian henen nah. Nah, ambil ayam ya. Hari ini ceritanya ditraktir Farida Nurhan, suruh ambil. Oke. Nah, kita ambil di sini. Di sini. Oke. Seperti ini ya. Nah, aku izin nyonya, katanya kok boros men. Beli-beli ayam. Wis cuci tangan ya. Hari ini ceritanya ditraktir Farida Nurhan. Aku kan pamit nyonyaku mau ambil ayam di bawah. Kamu itu ya, masa di rumah sehat enak-enak nggak mau makan. Sukanya beli di luar. Bukan nyonya, bukan. Ini ditraktir sama temennya Yayu. Temenku kayaknya ulang tahun, aku bilang kayak gitu. Tuh nggak bagus ya, gitu katanya. Mau tak kasih lihat ya, suka nggak? Dada ya punya cangkan kan? 好吃。对，看什么牌子的？这个牌子，杨奇龙最喜欢的牌子。泰克利。哪有？不辣。掉了。哎呀，不那个刚称嘛。能。你看没有咖喱，但是很好吃。有没有好吃？这个我不买啦，它金壳真的不买。那有可能我乱花钱。好吃不好吃？好吃。Nah, nyonya aku nyuwil sedikit ya. Jadi beliau suka incip. Kok pukul dadai? Ya punya cai itin. Ya, mbakku nggak mau. Sisik kan. Ini tuh Mbak Bro ya. Mbak Bro tuh dikasih cabai searat-arat kayak gini. Sebenarnya kalau aku suka yang original, ini brandnya ini ya, Tupek. Crispy chicken seperti ini ya. Ini enak banget seperti ini. Tupek. Oh saya nggak punya sambal. Nah seperti ini. Nah kenapa nggak makan pakai nasi? Aku tadi itu sama nyonyaku itu dapat makanan ya, dikasih nyonya kue. Jadi kita sama Cece juga makan kue, jadi aku nggak usah makan nasi. Ini wis cukup ya. Mukaku merah-merah ya, iya. Musim dingin ya kayak gini, seperti ini ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Kita kalau makan ayam itu harus panas, segera dimakan ya. Tadi nyonyaku bilang dingin yuk gitu. Iya wes dari tadi aku gitu. Ini kesukaannya Pak Pendeta ya, brand ini punya. Aku dulu itu gara-gara Pak Pendeta tahu, terus aku sama Mbak Bro itu jalan-jalan nyasar ketemu ini ya. Nah ini kita coel di sini, congkel sambal. Nah seperti ini. Oh. Ini ayam itu pakai tepung tapioka ya. Anehnya di situ.
tapi enak. Ayamnya ini rasanya manis. Dibilang oh enak banget itu yora. Tapi kalau kita makannya panas habis digoreng tuh memang bener-bener enak. Ayam tuh kayak gitu ya. Nyonya aku tuh kalau aku jajan itu pasti bilangnya tuh, ya ayo loh di rumah ada makanan, ya ayo kayak mbokku dewe kayak gitu. Aku mbokku di kampung juga kayak gitu ya. Mbok itu apa toh yuk? Mbok itu ibu kandung ya. Kalau di tempat aku di kampung itu manggil ibu itu embok. Jadi ya kayak mbokku tuh bilangnya ya yuk keplek ilat. Keplek ilat itu suka jajan kayak gitu loh. Boros kayak gitu. Suka jajan. Kayak seakan-akan aku tuh anak Tuh rasa ayamnya ini tuh manis, gurih. Ada rasa lada-ladanya yang dikecret-kecretin di sini. Lumayan enak. Nilainya piro yuk? Kalau panas itu bisa sampai 8,5. Kalau dingin kayak gini 7,5. Mukbang ayam itu seret ya. Tenggorokan masalah gak kuat. Tadi ceceku itu pas pulang itu bilang, banyak teman-teman itu yang ke pasar, olahraga di taman itu terkena kasus Tomo. Kalau untuk menantu nyonya yang laki-laki, bapaknya itu terkena dari rumah sakit, ngambil obat terus terpapar. Ada lagi yang kalau adiknya itu di kantor, temen nyonya yang di sini ya wes kena. Ini tuh kayak ibaratnya lingkup sini tuh banyak yang kena, mulai banyak yang kena. Kalau dulu itu parah tapi nggak kena ya, baru sekali ini ya. Kali ini semoga ya cepat berlalu ya. Tidak semenakutkan kayak yang dibayangkan sampai gelempang-gelempang sampai tuh enggak. Mbak Bro kena juga masih bisa kemana-mana ya, sehat. Kayak orang batuk pilek tapi lebih parah menyerang pernafasan kayak gitu. Ini tepungnya itu kalau dingin itu jadinya kayak alot. Dia itu kayak yang aci ya. Ini karena tepung tapioka digoreng dingin jadinya ya alot. Coba kalau di sini ada ayam goreng pakai bon cabai pasti enak ya. Terus ayamnya ini tuh memang bukan ayam kampung ya. Jadi dia tuh ayamnya lumayan. Ada tuh beli ayam yang digigit kayak tahu ya, nyoh kayak yang gimana ya? Ayam boiler, ayam potong. Kalau ini ya lumayan. Ayam yang pernah aku makan dan aku suka banget pas panas-panas itu di Simenting sana ya. Namanya itu XXL. Kalau nggak salah XXL ya. Enak banget. Banyak banget yang nanya ya. Terima kasih ya responnya atas pas HP ku dipinjem menantu nih Kanjeng Nyonya. Banyak banget responnya yang peduli banget sama aku ya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebenarnya itu penuh tanda tanya dan misteri ya. Pas di hari ibu, aku ke rumah Ama, kita potong kue. HP ku yang satu, yang A52 kan untuk ngedit. Ngeditnya belum kelar pas waktu aku upload di Facebook fanspage aku. Jadi HP itu masih loading. Terus aku disuruh nyonya, suruh foto Ama sama kue sama Kanjeng Nyonya di foto. Terus tak foto, aku ya bingung ya mau pakai HP mana no. Aku ngeluarin HP Samsung S22 Ultra lah. Menantu deh, Kanjeng Nyonya itu kayak yang teliti banget. Kalau Cece nggak tahu ya, aku ngeluarin HP apa itu HP apa. Menantu Nyonya langsung tahu. Loh yuk itu kan HP Samsung S22 Ultra yang paling baru, bilang kayak gitu. Jangan bilang sama ibu ke, nanti aku takut kalau dimarahin, aku bilang kayak gitu. Pelan-pelan.
Soalnya apa? Soalnya nyonyaku tuh kalau aku boros sama uang tuh, aku dituturi ya. Nggak boleh kayak gitu, yuk uang dicelengi, yuk beli tanah, yuk ini, yuk itu, yuk kayak gitu. Jadi aku kayak belanja takut sebenarnya ya kalau di depanin nyonya. Maksudnya nyonya aku tuh demi kebaikan aku nggak boleh boros, pulang harus sukses kayak gitulah. Terima kasih banget, itu kayak mbokku dewe lah ibaratnya. Nah terus setelah itu selang berapa hari, berapa minggu ya, terus ya itu pinjem HP ku, bilangnya gini, yuk kamu kan punya 3 HP. HP-nya yang satu yang rusak itu tak pinjeme, ada pekerjaan kantor seperti itu. Tapi kita harus positif thinking ya, mungkin memang benar-benar mau dipakai untuk dipinjem. Nggak apa-apa kalau misalkan memang benar-benar dipakai. Untuk aplikasi YoYoGuard memang ada sih. Pas waktu HP aku yang A52 ini emang banyak banget aplikasi ya. Aplikasi parkir, YoYoGuard atau apapun itu. Loh kenapa kok nggak beli? Ya eman-eman ya. Orang sini itu nggak suka HP Samsung. Kebanyakan orang Taiwan itu pakai iPhone ya, Apple. Dari anaknya semuanya tuh pakai iPhone. Kecuali Pak Pendeta. Pak Pendeta itu HP-nya sama kayak aku. Tapi kalau dipinjem untuk 1 minggu kan ya nggak mungkin ya. Untuk pekerjaan kantor ya wes ora apa-apa, aku ikhlas. Sebenarnya kalau misalkan anak-anaknya nyonya kepo banget pengen tahu itu, aku nebaknya itu mereka pengen tahu gaji YouTube aku ya. Karena kayak ibaratnya mereka tuh sering banget nanya, gaji YouTube kamu piro yuk, gaji YouTube kamu piro, wes dapet piro kayak gitu. Tapi aku kan jawabnya paling 1 bulan 1.000-2.000, alhamdulillah buat uang jajan kayak gitu. Tapi mereka yang mungkin loh, ya yuk kok iso tuku HP, mungkin nggak percaya, mungkin penasaran lah kayak gitu, mungkin lah. Kalau di instingku tuh kayak gini, nggak mungkin kayak yang pengen bajak atau blokir akun atau apa, itu nggak mungkin kayaknya. Nah, nyonyaku tadi siang kan bilang kalau mau beliin aku ini ya. Ini beli 200 NT, banyak banget, nanti dibagi sama Mbak Sita. Ini timun itu muda banget ya, kerancik banget. Ceceku ya pernah ngomong ya sama mbokku sama menantunya itu pas di ruang tamu tuh bilang kayak gini, ya yuk tuh gaji di YouTube itu untuk piro. Terus habis itu, wah ya yuk nanti sebulan dapat 10.000. Oh ya, iya itu pasti, itu nanti pasti bakal bisa gitu katanya. Pasti bisa gitu, pasti yuk gitu. Ya aku ya alhamdulillah ya. Tapi aku kalau dikepoin gitu kan ya malah gimana ya, takut. Takutnya kalau gaji aku lebih gede dari gaji yang nyonya kasih kan kayak yang pasti nyonya aku tang pantesan ya kamu main HP terus ya, pantesan ya kamu nggak peduli sama kerjaan kamu ya, nanti diundat kabeh, wah kocur aku. Makanya tak rahasia nois, gak usah ngomong. Oh nah, jadi mbokku tadi itu ke itu ngambil ini ya, ono gubis. Aduh, beli gubis 2. Ambrah kok ini. Umum. Biyane yo, ini timun ini. Kanjeng nyonya ini seperti ini. Terus ini gubisnya 2 ya. Yuh. Ini dari ibu salon. Aku dikumpulin sambal bebek. Nah, ini menjawab pertanyaan dari konten yang tadi siang ya. Kan mbokku bilang kalau misalkan aku, mbok timunnya enak banget, mbok aku kan makan 2 siang. Terus mbokku langsung telepon tukang yang ada di pasar, tukang sayur, terus bilang kalau minta 200 NT timun, itu 100.000 rupiah. Kebetulan sekarang timun lagi murah banget ya. Dulu 1 icin timun itu pernah 100 NT juga pernah. Nggak tahu ini 1 icinnya piro timun. Ini suruh bagi sama Mbak Sita. Gobis ini juga disuruh bagi sama Mbak Sita. Jadi besok Pak Pendeta mau ke rumah Mbak Sita. Nah jadi yo ini enaknya Kanjeng Nyonya itu ya baiknya kayak gini. Ini bukan 100% untuk aku ya. Nanti kan ini makanan diantar ke salon. Jadi tukang sayurnya
nganterin makanan ke salon, sayur-sayuran ini. Terus habis itu nanti kan teman-teman mbokku pada tahu di situlah. Beli timun kok segitu banyak mau buat apa? Itu Yayu sama Sita suka lah. Nanti teman-teman itu bilang, wah, ibu itu kok baik banget sama pembantunya. Wah, ibu itu memang luar biasa sama pembantu, nggak pelit, baik hati, kayak gitu, nggak sombong kayak gitu. Wah, mbokku seneng banget kalau dipuji kayak gitu. Nah, tapi ya nggak apa-apa ya, karena memang ya beneran baik. Terus nanti kalau ini misalkan ya dibagi sama Mbak Sita separuh, nggak nyampe separuh ya. Ini bukan 100% buat aku ya. Misalkan untuk numis daging sapi, untuk buat acar, maksudnya itu bukan yang atak makan sendiri, itu ya bukan sebenarnya. Terus nanti kalau misalkan kan mumpung murah ya, karena apa? Karena ini nggak seterusnya ada, ini kayak yang musiman kayak gitu loh. Ini karena pedagangnya pas metik ya. Jadi nggak yang setiap hari nanti ada, terus itu enggak. Ya wes lah, saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur, bye-bye. Dan terima kasih untuk Farida Nurhan yang udah traktir ayam goreng. Sehat selalu, sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Sarang nih.